Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Pertama-tama di sini kami mengucapkan selamat sore kepada teman-teman, kepada partisipan sekalian. Maksud kami di sini yaitu untuk mempresentasikan terkait mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis. Nah, yang mana kita di sini mempresentasikan terkait bab 4. Apa tadi itu judulnya? Coba diulangi slide sebelumnya. Hukum pengangkutan. Terkait materi hukum pengangkutan umum. Nah, di sini kami akan mempresentasikan terkait materi tersebut. Nah, sebelum mempresentasikan, alangkah lebih baiknya saya di sini memperkenalkan anggota kelompok yang akan mempresentasikan dalam bab 4 materi hukum pengangkutan umum ini. Yang mana kelompok 15 di sini beranggotakan Faris NIM 439 yaitu saya sendiri, dan kemudian Ahmad Qoribul Akbar NIM 440, dan kemudian yang terakhir adalah Sendi Hikmal Aufar NIM 434. Mungkin selanjutnya Mas. Nah, mungkin langsung saja saya akan mempresentasikan terkait materi tersebut yang diawali dengan pendahuluan yang akan mempresentasikan ya saya sendiri. Pertama, pendahuluan. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan bangsa dan kesatuan, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, Mas. Nah, kemudian sumber hukum pengangkutan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan. Yang ketiga, Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 Pasal 72. Kemudian yang keempat, secara umum KUHD khususnya ketentuan pasal 90 sampai 98. Lanjutnya, Mas. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962. Undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang di jalan. Kemudian kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan. Dan yang terakhir, kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian, pembinaan penyelenggaraan melalui jalan umum. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. 6 kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. 7 kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. 8 perusahaan angkutan umum
adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan keadaan umum di jalan. 9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran 10. Penggunaan jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa orang maupun barang. Kemudian alat angkut atau kendaraan bermotor. Yang pertama, setiap kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat pengangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pengangkutan, yaitu kedua, laik jalan dan persyaratan teknis kendaraan bermotor. Itu terdapat pada pasal 12. Kemudian pengujian kendaraan bermotor itu terdapat pada pasal 13. Pendaftaran kendaraan bermotor terdapat dalam pasal 14. Bengkel umum kendaraan bermotor terdapat pasal 15. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan itu terdapat dalam pasal 16. Dan yang terakhir adalah persyaratan kendaraan tidak bermotor. Itu ada dalam pasal 17. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya tentang pengemudi akan dipresentasikan oleh teman saya sendiri. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kembali ke pembahasan yang dimana tentang pengemudi, yang dimana dalam penyelenggaraan pengangkutan pengemudi bukan merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan, akan tetapi merupakan orang yang karena tugasnya atau kewajibannya harus melakukan pengangkutan orang dan atau barang dari suatu tempat permuatan ke tempat tujuan yang disuruh oleh penyelenggara pengangkutan. Penyelenggara pengangkutan dapat dilakukan dengan baik dan selamat sebagaimana yang diharapkan oleh pihak pengangkut sebagai penyelenggara pengangkutan serta penumpang pengirim barang, maka juga harus diperhatikan beberapa persyaratan sebagai pengemudi, yakni memiliki surat izin mengemudi dan memenuhi ketentuan waktu kerja sebagai diatur dalam UU ALG, khususnya dalam pasal 18 sampai 20 berikut ini, yang dimana ada poin pertama yang ini persyaratan pengemudi, 2 pergantian pengemudi, yang ketiga kewajiban pengemudi, yang keempat tanggung jawab pengemudi. Slide selanjutnya, Mas. Yang seterusnya itu ya ini usaha angkutan. Tentang angkutan yang diatur dalam UU LAJ nomor 14 tahun 1992 dalam bab 7 pasal 34 sampai dengan 38, baik angkutan barang maupun angkutan orang. Yang pertama itu angkutan orang dan barang. Di dalam ketentuan pasal 34 UU LAJ menyebutkan bahwa pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk penumpang. Yang kedua, pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk barang. Yang ketiga, dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana ya dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 yang persyaratannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Slide selanjutnya, Mas. Yang kedua, angkutan orang dengan kendaraan umum. Mengenai angkutan orang dengan kendaraan umum diatur dalam pasal 36 sampai 38 UU LAJ nomor 14 tahun 1992. Pasal 36 menyebutkan bahwa pelayaran angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain. Yang poin selanjutnya, angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dalam wilayah kota. Yang ketiga, angkutan pedesaan yang merupakan pemindahan orang dalam antar wilayah pedesaan. Yang poin selanjutnya, angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas negara lain. Batas negara lain. Selanjutnya, Mas. Yang ketiga, angkutan barang dengan kendaraan umum. Mengenai angkutan barang dengan kendaraan umum diatur dalam pasal 39 sampai 40 UU
AJ nomor 14 tahun 1992 sebagaimana berikut. Yang pertama itu untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat ditetapkan jaringan lintas angkutan barang yang dapat dilayani dengan kendaraan bermotor barang tertentu. Yang kedua, persyaratan dan tata cara penetapan jaringan lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pengangkutan bahan berbahaya, barang khusus seperti peti kemas dan alat berat diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, Mas, tentang pengusahaan. Dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Lalu Lintas Angkatan Jalan mengatur tentang pengusahaan sebagai berikut. Yang pertama, usaha angkut orang dan atau barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia atau warga negara Indonesia. Yang kedua itu usaha angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan izin. Ada 3 jenis persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 41 Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 tersebut, kemudian lahirlah beberapa peraturan yang mengatur tentang ketentuan perizinan dan keterangan peluang untuk usaha, antara lain ketentuan izin dan peluang usaha untuk angkutan penumpang khusus wisata, izin angkutan sewa dan angkutan taksi. Yang kelima ini tentang tarif ya, mengenai tarif diatur dalam pasal 42 UU LAJ. Struktur dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umum ditetapkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan keputusan menteri. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 UU LAJ telah lahir beberapa keputusan menteri. Menhub nomor KM 15 tahun 1996 tentang penyempurnaan Kemenhub nomor KM 68 tahun 1993 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum berlaku 29 Maret 1996 dengan materi pokok ketentuan pasal 27 ayat 3, pasal 31 ayat 6, pasal 43, pasal 44 ayat 2, pasal 51 ayat 6, pasal 57, dan pasal 58 ayat 2 Kemenhub nomor KM 68 tahun 1993. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada waktu dan tempat kami dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya kembali ke materi. Kemenhub nomor KM 16 tahun 1996 tentang tarif angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi dijalankan dengan mobil bus umum berlaku 3 April 1996 dengan materi pokok angkutan penumpang kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum untuk wilayah 1 Sumatera, Jawa, dan Bali sebesar 20.000. Wilayah 2 NTB, NTT, dan tim-tim sebesar 28.000. Wilayah 3 Kalimantan sebesar 28.000. Wilayah 4 Sulawesi sebesar 28.000. Wilayah 5 Maluku dan wilayah 6 Irian Jaya sebesar 32.000. Kemenhub nomor KM 33 tahun 1998 tanggal 4 Mei 1998 tentang tarif angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum. Kemenhub nomor KM 37 tahun 1998 tanggal 19 Mei 1998 tentang penyempurnaan lampiran keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 33 tahun 1998 tentang tarif angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum. 6. Kewajiban dan tanggung jawab pengangkut diatur dalam pasal 43 sampai 48 UU LAJ nomor 14 tahun 1992 bahwa pengangkutan bertanggung jawab untuk poin pertama
mengangkut orang dan barang sesuai kesepakatan pasal 43, mengembalikan biaya angkut bila terjadi pembatalan dari pengangkut pasal 44 atas kerugian yang diderita penumpang pengirim atau pihak ketiga karena kelalaian pengangkut pasal 45, mengasuransikan tanggung jawabnya tersebut pasal 46, dapat menurunkan penumpang atau barang pada pemberhentian terdekat bila itu membahayakan keamanan dan keselamatan pasal 47, dan menggunakan tambahan biaya penyimpanan barang kepada pengirim dan atau penerima barang yang tidak mengambil barangnya di tempat tujuan dan dalam waktu yang telah disepakati pasal 48. Yang ketujuh, tentang asuransi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan Raya juga diatur tentang asuransi. Pada prinsipnya ada 4 hal yang wajib untuk diasuransikan oleh pengangkut. Yang pertama, asuransi terhadap kendaraan pasal 32. Kewajiban mengasuransikan kendaraan bermotor dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menderita kerugian sebagai akibat dari kelalaian pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Yang kedua, asuransi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dalam pasal 32. Ketentuan ini hanya mengatur mengenai kerugian harta benda yang diderita oleh pihak ketiga. Karena pada saat undang-undang ini diberlakukan, kerugian yang menyangkut jiwa atau kesehatan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, asuransi terhadap awak kendaraan pasal 33. Kewajiban mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan dimaksudkan karena dalam pengoperasian kendaraan dihadapkan pada risiko yang tinggi, baik dirinya maupun orang lain. 4. Asuransi terhadap tanggung jawabnya pasal 46. Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1, yaitu atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Yang ke-8, angkutan bagi penderita cacat. Di dalam pasal 49, bagi penderita cacat tubuh berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Perlakuan khusus tersebut berupa penyedia sarana dan prasarana bagi penderita cacat, persyaratan khusus untuk memperoleh surat izin mengemudi, pengoperasian kendaraan khusus oleh penderita cacat. Kesembilan, ketentuan pidana. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan Raya diatur mengenai sanksi pidana yang ada di dalam bab 13 pasal 54 sampai 70. Sanksi tersebut diberikan apabila pengangkut dan atau pengemudi tidak melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka sanksi pidana tersebut sebesar bervariasi dengan ancaman penjara maksimal 12 bulan atau denda maksimal sebesar 12 juta. Undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan. Dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.